Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan bahasan kita di dalam membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kesehatan, begitu juga umur, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mempergunakannya sebaik-baiknya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang berarti yang bisa kita petik dari kedua nikmat tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'indakum yanfadu." Apa-apa yang di sisi kalian, apa-apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, itu akan sirna, akan berlalu seiring dengan berlalunya waktu. Wa ma 'indallahi baq, dan apa-apa yang kalian titipkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dia sesuatu yang akan kekal, yang akan kalian peroleh nanti pada hari kiamat. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanfaatkan sebaik-baiknya titipan dari Allah Subhanahu wa taala berupa umur panjang, berupa waktu, kesempatan, dan berupa kesehatan. Kita pergunakan dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pundi-pundi amal yang akan kita peroleh nanti pada hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-34. Hadis kita kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Hadis kita kali ini adalah hadis qudsi, yang dimana redaksinya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebelumnya ya. Pada hadis yang ke hadis yang ke-32 juga termasuk hadis qudsi. Sekali lagi kita katakan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang lafaznya dari Nabi SAW, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi, aku
kata Allah Subhanahu wa taala, menguji hambaku dengan mencabut dua yang dia cintai. Kata Imam Nawawi, yuridu ainaihi. Maksud dua yang dia cintai adalah matanya. Apabila aku mencabut kedua mata hambaku ini tadinya dia melihat, kemudian aku cabut nikmat penglihatannya itu sehingga dia menjadi buta. Fasabara, tatkala aku mencabutnya nikmat kedua matanya tersebut, dia menjadi buta, dia bersabar dengan hal tersebut. Apa ganjarannya tatkala seorang dicabut matanya kemudian dia bersabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, awwadtuhu minhumal jannah, maka aku akan menggantinya dengan surga. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini adalah hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Babus Sabar. Gambaran secara umum, hadis ini memberikan kita pelajaran untuk kita bersabar pada setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lebih-lebih itu adalah berupa sesuatu yang tidak kita senangi, yang tidak disenangi oleh jiwa kita, maka itu adalah ujian bagi dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita bersabar dengan hal tersebut. Afadal hadis, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama yaitu khassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ainaini bihadzal jaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghususkan penyebutan dua mata di dalam hadis ini tatkala dia dicabut kedua mata tersebut, dijadikan seorang itu buta yang tadinya dia melihat, dengan akan diberikan ganjaran berupa surga. Kenapa hal demikian disebutkan? Kenapa kedua mata disebutkan, tidak kedua tangan, tidak kedua telinga yang dicabut, atau kedua kaki yang dicabut? Kenapa penyebutannya adalah mata? Kata pensyarah Riyadhus Shalihin di dalam Nuzhatul Muttaqin itu, li'annahuma ahabbu a'dha'il insani ilaihi, karena mata itu adalah di antara bagian dari anggota badan yang paling dicintai oleh manusia. Kalau tangan dicabut satu, masih kita bisa menggunakan dengan yang satunya lagi. Atau kalau kedua-duanya dicabut, masih kita bisa menggunakan kaki. Atau gigi yang dicabut satu, masih bisa dipakai yang lainnya. Atau gigi semuanya dicabut, masih kita bisa makan dengan makanan yang lunak. Tapi kalau mata dicabut, ya, maka langsung hilang segala sesuatu nikmat tersebut. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis ini, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut, ya, penglihatan seseorang, maka Allah akan gantikan dengan surga karena mata. Kenapa disebutkan mata? Karena mata itu adalah bagian yang terpenting di dalam seorang manusia, ya, yang dia pergunakan untuk menikmati segala yang ada di dunia ini. Kemudian faedah berikutnya, al-jannatu a'zamul iwad. Disebutkan dalam hadis ini bahwa pengganti daripada dicabutnya mata, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang itu bersabar, maka penggantinya adalah surga. Dan surga adalah sebesar-besar pengganti. Kalau di dunia bisa saja seorang tidak mau menjual matanya,
Dan tidak ada orang yang akan mau menjual matanya dengan 1 miliar misalnya, tidak mau orang. 2 miliar. Ya. Dan itu adalah jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan surga. Karena surga itu tidak terhargakan, ya, harganya. Kenapa surga menjadi sebaik-baik pengganti, sebesar-besar pengganti? Li'anna tamattu'a bil basari yafna bi fana'id dunya. Karena kalau ya kita menikmati dunia ini dengan penglihatan, maka itu akan hilang seiring dengan akan hilangnya dunia. Imma kita akan meninggal dunia, maka hilang kenikmatan tersebut. Ya. Begitu juga dengan nikmat penglihatan tersebut, dia akan hilang seiring kita meninggalkan dunia ini. Wa ammat tamattu'u bil jannati fabaqin daiman. Adapun nikmat ya di dalam surga itu, maka dia senantiasa kekal, akan kita peroleh selama-lamanya tanpa batas. Oleh sebab itu, maka seorang hendaknya bersabar tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat penglihatan dari dirinya, karena jika seorang bersabar, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih besar dari sekedar nikmat penglihatan tersebut, yaitu surga. Kemudian di antara faedah berikutnya, ibtala'ullahu li'ibadihi la yakunu an naqsin fi ilmihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba bukan berarti itu mengurangi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama liyuzhira lil 'abdi sabrahu ala mabtalahu bihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan demikian karena Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan bagi seorang hamba tersebut, ya, apakah dia bersabar atas musibah yang menimpanya tersebut, yaitu berupa dicabutnya nikmat penglihatan dari dirinya. Wa yakunul ajru ala qadril masyaqqah, dan ganjaran pahala itu ya sesuai dengan ukuran kesulitan yang diperoleh oleh seorang hamba. Dicabut nikmat penglihatan dari seorang hamba, dan itu adalah nikmat yang sangat hebat di dalam diri manusia, ya. Dan itu dicabutnya mata tersebut, dicabutnya penglihatan tersebut adalah sebesar-besar musibah, ya, dari seorang hamba, ya. Kan tapi dia bersabar, ya. Nah, maka hal demikian itu dan itu ya pahala yang dia peroleh pun besar, ya. Karena wa yakunul ajru ala qadril masyaqqah, ya. Semakin besar ujian, maka semakin besar ganjaran kita. Semakin kita dicabut kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, selama kita bersabar, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih hebat, yang lebih besar lagi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.